hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, duyufur rahman, berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya dan strata sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan tauhid mengesahkan Allah semata. Bagi kita yang belum memiliki kemampuan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuan dimanapun kita berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri atau takaruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji dan kurban tidak bisa dilepas dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya sebagai tauladan para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah melaksanakan kurban dalam agama Islam memiliki makna religius dan sosial yang dalam. Ibadah ini bukanlah hanya sekedar ritual untuk memperingati peristiwa historis berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam belaka. Ajaran ini lebih dari itu secara religius bertujuan untuk memperkokoh iman, memantapkan integritas spiritual dan moral, meningkatkan semangat juang dan disiplin. Sedangkan secara sosial, ajaran ini bertujuan menumbuhkan sikap cinta dan solidaritas. Peristiwa terhadap orang lain serta berani mengorbankan bagian kepentingan diri sendiri untuk kemaslahatan bersama dan kepentingan umat yang lebih besar. Dalam wujud ritualnya, ajaran tentang kurban dilaksanakan dalam bentuk penyembelihan binatang. Dagingnya kemudian dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Tetapi kita kaum muslimin hendaknya tidak terpaku pada tataran ritual itu. Hal ini berarti bahwa di balik simbol-simbol agama terkandung makna yang lebih dalam, yang penganutnya dituntut untuk mampu menangkap dan mengungkapkan ke dalam pengalaman eksistensialnya sehari-hari. Kurban yang menjadi nama hari raya yang sekarang kita laksanakan sholatnya bukan sekedar pengeluaran sejumlah uang untuk membeli dan kemudian menyembelih binatang kurban, lalu dagingnya diberikan kepada kaum miskin atau dasar belas kasihan. Kurban adalah suatu paradigma perilaku keagamaan yang mengandung konsep solidaritas, persaudaraan, dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Solidaritas sebagai suatu nilai yang disimbolkan oleh ibadah kurban merupakan suatu ungkapan dari panggilan kenabian untuk mencintai sesama sebagai bagian dari keselamatan manusia, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tiada beriman seseorang kamu sebelum ia mencintai orang lain sama seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ajaran kurban dengan demikian jelas menunjukkan bahwa keberagaman tidak hanya sekedar mempraktikkan kegiatan ritual ibadah belaka, melainkan beragama adalah juga melaksanakan tindakan-tindakan sosial berupa membangun kesejahteraan umat melalui pengorbanan sebagian kepentingan diri untuk kepentingan bersama yang lebih besar. Hal ini tampak jelas dalam Quran surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu
nikmat yang banyak. Oleh karena itu dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Qasas ayat 1 dan 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Pada awal surat Al-Baqarah ketika mendeskripsikan sifat-sifat orang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa takwa itu ditandai dengan 3 kualitas pribadi, yaitu iman, melakukan ibadah seperti salat, dan melaksanakan infak, yakni berbagi sebagian dari sumber daya yang dianugerahkan Allah. Dalam surat Al-Maun ditegaskan bahwa orang yang tidak memiliki komitmen dan kepedulian sosial yang tercermin dalam keberpihakan untuk membantu orang yang tidak berdaya, yang dalam surat ini diwakili oleh anak yatim dan orang miskin, dipandang sebagai orang yang membohongi agama, dan karena itu salat yang dilakukannya menjadi suatu yang sia-sia lantaran tidak diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata dalam masyarakat. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, yaitu mereka yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketika kita mengenal kembali manhaj Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita ambil hikmahnya dari peristiwa haji dan kurban dalam merekonstruksikan kehidupan kita. Pertama, memelihara kekuatan akidah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan kepada kita bagaimana akidah begitu melekat pada jiwanya sehingga dia berlepas diri dari siapapun dari kemusyrikan, termasuk orang tuanya yang tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 4 yang artinya, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian saat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Quran surat Al-Muntaha ayat 4. Ibadah kurban mengajarkan ketulusan dan kepatuhan kepada Allah dalam segala amal dan perbuatan. Seberat apapun perintah Allah akan dikerjakan dengan patuh dan taat, tidak ada tawar-menawar, apalagi menolaknya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, serta Hajar telah membuktikannya keyakinan yang mendalam bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik bagi hambanya, dan harapan yang kuat bahwa janji Allah pasti akan ditepati, bahwa Allah tidak akan pernah melantarkan hambanya, telah menguatkan hati mereka untuk melakukan pengorbanan yang sangat mahal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Yang kedua, ketika kita mengenang kembali manhaj Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hikmah yang bisa kita ambil adalah akhlakul karimah. Kondisi akhlak masyarakat sekarang kita akui masih amat memprihatinkan, apalagi ditambah dengan semakin majunya era teknologi dan media sosial. Lihat saja di negara kita ini, maksiat semakin merajalela, perampokan, pembunuhan, korupsi hingga saling mengumpat tidak ada habis-habisnya.
profil Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, serta dari ibadah haji yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin sekali seumur hidupnya adalah menjauhi segala bentuk keburukan dan melakukan segala bentuk kebaikan. Akhlak mulia tercermin dari jawaban Ismail alaihissalam, dan meskipun begitu siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, penyembelihan dirinya, namun ia tidak mengklaim dirinya sebagai orang yang paling baik atau yang paling sabar. Tapi ia merasa hanyalah bagian dari orang-orang yang sabar, karena generasi terdahulu juga sudah banyak yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan masalah ini dalam firman-Nya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Karena buat dari kesabarannya yang dilandasi akhlak mulia, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail alaihissalam dengan seekor kambing, sehingga umat Islam disyariatkan untuk melakukan ibadah kurban, yakni memotong binatang ternak, baik kambing, sapi atau unta, untuk dibagikan kepada sesama sebagai ketegasan sikap bahwa kesempurnaan keislaman kita tidak hanya terletak pada kualitas ketulusan penghambaan kepada Allah, tetapi juga kerelaan berbagi kepada sesama. Risalah korban adalah memangkas sifat kebinatangan pada diri manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, hati saudara kita, para pemimpin kita untuk meresapi makna perjuangan dan pengorbanan untuk menciptakan kesejahteraan bagi sesama, sehingga cita-cita untuk mewujudkan negeri yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan dapat tercapai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, ketika kita mengenang kembali manhaj Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hikmah yang bisa kita ambil adalah persaudaraan sosial dan persaudaraan Islam. Dalam ibadah haji, kaum muslimin dari seluruh dunia dengan berbagai latar belakang yang berbeda bisa bertemu, berkumpul dan beribadah di tempat yang sama, bahkan dengan pakaian yang sama. Ini semua seharusnya sudah cukup untuk memberi pelajaran betapa persaudaraan antara sesama kaum muslimin memang harus kita bangun dalam konteks kehidupan kita sekarang. Mungkin saja kita berbeda-beda suku dan bangsa, organisasi, sosial dan politik, dalam kelompok-kelompok aliran atau pemahaman keagamaan, bahkan berbeda dalam penetapan 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha. Tapi semua seharusnya tidak membuat kita menjadi begitu fanatik, lalu merasa benar sendiri dan menganggap kelompok lain sebagai kelompok yang salah. Harus kita ingat bahwa ukhuwah merupakan bukti keimanan, dan bila ini belum kita wujudkan, pertanda lemahnya keimanan yang kita miliki. Allah berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan kita antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji dan kurban yang disyariatkan bagi umat ini, di antara pesan tekstual yang Allah sampaikan adalah agar mampu memberikan manfaat bagi sesama manusia. Ketika menjadi anak, ia pandai membahagiakan orang tuanya, tidak membuatnya susah dan menderita, menjadi kebanggaan dan pelita hati orang tua. Ketika menjadi suami, pandai membahagiakan istri dan anak-anaknya, tidak melakukan perbuatan yang mengganggu perasaan dan eksistensinya. Demikian juga ketika menjadi istri, ia pandai membahagiakan suami dan anak-anaknya, menyayangi dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ketika menjadi tetangga, ia adalah tetangga yang baik yang tidak menjadi ancaman bagi tetangga lainnya, maupun menghadirkan rasa aman dan kehormatan bagi tetangga di sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cepatlah apabila perayaan Idul Adha digunakan menggugah hati kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang tidak pernah luput dirundung kesusahan, sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia, itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Dari sejarahnya itu, maka lahirlah kota Makkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia, dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering. Sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter, sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya, dalam kondisi seperti ini, kita hanya berharap, berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit kita, dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat dan negeri, bangsa dan negara. Meskipun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar, hanya orang-orang bertakwalah yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini dengan sebaik-baiknya. Dari tempat ini, saya selaku khatib mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat merayakan Idul Adha. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri khutbah kita pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memusatkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon doa di hadiratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul merayakan hari yang Engkau agungkan. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami mampu menjalankan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Curahkanlah rezeki yang Engkau berkati, dan jadikanlah rezeki itu sebagai alat untuk memperkokoh silaturahmi di antara kami, bukan menjadi sumber bencana di antara kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Pemimpin bangsa kami, berilah nikmat kesembuhan bagi saudara-saudara kami, keluarga kami yang sekarang ini tidak bersama kami karena berbaring sakit, serta berilah kemudahan serta kesehatan keluarga kami dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci.
hingga kembali ke tanah air dengan menyandang gelar haji yang mabrur insyaallah. Wassallallahu ala rasulika sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiq wal bashar sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi masabih al-qurar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waf'alul khaira wajtanibu anis sayyi'at wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudusihi wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'alimunnahu ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍallahu anna wa anhum bi rahmatika ya arhamur rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wa'zul man hazaladdin waj'al baldatana Indonesia hadhil baldatan tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulika ya hayyum ya qayyum ya ilahana ilaha kulli syai' hadha haluna ya Allah la yafa alaik. Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar
والمختلف والشدائد والمحن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والأهلك الكفرة والمبتدعة والرافدة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر